Baik, selamat malam Mas. Perkenalkan, saya Pranali Basugian dengan NRP 5025241156 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang tugas supervisor dan unsupervised learning. Baik, saya mulai dengan unsupervised learning. Di sini seperti biasa, saya melakukan ada biasa, cek using value, pisahin kolom berdasarkan characteristic, binary, categorical, terus drop kolom ID, numerical kolom juga. Ini encoding dan scaling biasa. Ini visualisasi setelah scaling, distribusinya cukup bagus, nggak ada yang skewed, nggak tahu bacanya. Terus ini data splitting. Langsung ke model. Pertama ada model k-means clustering. Di sini saya menggunakan elbow method ya. Nah, yang pertama itu agar komputasi tidak berat, saya menggunakan sampel aja 5000 dengan random state 42. Ini default. Ini saya nggak terlalu paham kenapa 42. Langsung ini hasilnya, ada inertia dan siluetnya langsung keluar. Ini divisualkan. Nah, di sini kemarin saya hitung kalau penurunan K terbaiknya itu di antara 2 dan 3. 2 menuju 3. Jadinya saya ambil 3. Nah, tapi siluet skornya rata-rata kecil. Karena nanti hasilnya itu tidak ada cluster yang ibaratnya jelas gitu. Soalnya ini rata-rata mendekati 0. Nggak ada yang mendekati 1. Langsung ini saya pilih K3. Terus ya udah, ini langsung keluar jumlah cluster jumlah node tiap cluster. Ini ada 20.000, 50.000. Terus ini langsung divisualkan. Lanjut, ini radical cluster. Saya menggunakan sampel dulu 500 dan random state 42. Ini visualnya. Lanjut, ini saya melihat dengan leakage, menggunakan metode leakage apa dan terbaik itu apa. Nah, di sini average dan worth tuh mirip-mirip, tapi yang terbaik average. Terus saya lanjut. Sini saya menggunakan metode warp. Saya lupa kenapa pakai warp. Apa emang tugasnya kemarin ya? Nah, intinya itu mungkin hanya pengen aja. Lanjut, di sini mana trainingnya? Oke, ini trainingnya algoritma clustering. Langsung jadi ini jumlah anggota tiap cluster dan divisualkan. Nah, dari visual ini tidak ada cluster jelas yang terbentuk. Terus langsung ke dbscan. Sini saya mencari epsilon terbaik dari dbscan. Jadi kan dbscan tuh parameter yang perlu dituning atau diatur itu ada epsilon sama anggota minimum dari radius epsilon itu. Saya lupa namanya. Min sampel kah? Lupa lah. Terus lanjut, di sini saya pakai sampel dulu. Sampel saya ambil 3000. Terus nearest neighbor-nya atau tetangga minus minimal jumlah anggota dari sebuah radius epsilon itu ada 5. Ini sebenarnya bisa diubah, cuman saya kemarin ya udah ambil 5 aja. Soalnya defaultnya 5. Lanjut. Nah, di sini saya agak bingung ambil keputusan kenapa tidak ada siku-siku yang jelas, nggak ada yang patah-patah gitu. Jadi saya mengambil interferensi range itu 2.1, 2.2 dan 2.3 dekat sini. Dekat sini. Lanjut, sini saya membandingkan hasilnya. Jika epsilonnya 2.1, clusternya terbentuk 14 dan noise-nya sebesar ini.
uh, jika epsilonnya makin tinggi, otomatis noise yang harusnya nggak kemasuk itu malah masuk. Oke, jadi ada trade off-nya. Lanjut, ini saya pilihnya 2,1 dan sampel 5. Kenapa? Karena saya rasa ini paling realistis. Nggak ada alasan tertentu sih. Saya lihat noise-nya cukup besar. Noise besar ini nggak menggambarkan dia jelek sebenarnya, tapi apa ya, yang nggak termasuk, yang harusnya noise memang noise gitu, dia nggak menganggap noise sebagai anggota karena radius epsilonnya nggak terlalu luas ya. Klasternya 14, cukup banyak ya klasternya dibandingkan K-means dan aglomeratif tadi. Terus lanjut, ini trainingnya, min sampel saya pakai 5 aja default. Saya nggak terlalu punya pengalaman ngubah ini, nggak tahu titik pastinya, ya udah saya ambil 5 aja default dengan sebelumnya. Lanjut langsung ke visualisasinya, dan bisa dilihat di sini tidak ada hasil yang jelas, klaster yang jelas. Lanjut, ini saya membandingkan 3 hasilnya. Ini bisa dipencet ya. Oke, ini kalau di Google tuh bisa loh, sih namanya collab. Oke, kesimpulan dari saya, karena ini mungkin hipotesis saya, mungkin karena ini merupakan data kesehatan seseorang, tidak ada klaster yang jelas. Jadi ini gak ada pembagian yang jelas siapa yang kena jantung deh, seingat saya nih. Itulah, siapa yang berpotensi jantung, siapa yang enggak, itu nggak ada yang jelas. Ya, seperti itu. Baik, untuk tugas pertama seperti itu. Malam, perkenalkan, nama saya Fernaldi Desa Basugian dengan RP 5025241156. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas supervised dan unsupervised learning pada pembelajaran mesin. Baik, saya akan mulai dengan supervised. Sini seperti biasa, setup database, ada exda dan lain-lain. Terus ada pre-processing. Prosesnya di bagian mana tuh? Oke, mungkin di EDA dulu deh. Saya melakukan penambahan EDA di sini. Dulu tambahkan EDA. Ini check imbalance, apakah distribusi dari target value-nya atau variable dependent itu imbalance. Dan ternyata imbalance, walaupun nggak terlalu jauh ya. Absence dan presence dari herd disease dia nggak terlalu parah. Terus ada correlation heat map untuk fitur numerik. Di sini ada semakin ke atas itu semakin berkorelasi positif, semakin ke bawah semakin biru, semakin berkorelasi negatif. Bisa dilihat di sini heat mapnya. Lanjut, ada korelasi tiap fitur terhadap target. Ini buat lihat aja kira-kira fitur apa yang berpengaruh. Sini dapat dilihat dari absence dan presence herd disease-nya, depression, bla bla banyak. Terus lanjut ada ke distribusi fitur per kelas target. Duh, ini dong tadi. Oh salah, maaf. Ini yang distribusi, ini yang korelasi fitur terhadap target. Bisa dilihat nih ada korelasinya. Nah di sini thallium paling tinggi, saya nggak tahu thallium, chest pain type versus angina, max HR, bla 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 sampai BP blood pressure itu paling nggak berpengaruh. Nah kenapa min di atas? Karena ini itu kita carinya korelasi. Ini walaupun dia korelasi negatif berbanding terbalik, ya tetap korelasinya tinggi dibandingkan
yang lain di bawahnya. Lanjut, ini ada data pre-processing. Apply data. Di sini drop ID seperti biasa. Terus split data split untuk train dan test. Lanjut, ada modeling. Ini semua modeling sampai saya langsung ke hasilnya aja, soalnya modelingnya cukup banyak. Nah, sini ada hasil menggunakan scale dan unscale. Nah, untuk beberapa model yang kebetulan saya sudah pelajari dan dia bentukannya tuh kayak rumus matematika dan sangat berpengaruh terhadap angka. Itu ada SVM, KNN, terus Canidus Neuber ya, oke. Terus ada logistik nih nggak ngaruh sih. Udah itu aja yang saya tahu yang berpengaruh terhadap scaling, perlu di scaling. Nah, ini kita bisa lihat dari akurasi, precision, recall, F1 score-nya. Lanjut, perbandingan F1 score, scale, dan unscale. Nah, F1 score ini berhubungan dengan akurasi dan precision. Precision dan recall. Saya lupa rumusnya. Mungkin tadi saya sambil buka Google, menjelaskannya lewat Google aja. Ini ada Kedbus. Ini ada perubahan dari scale dan unscale. Dapat dilihat di sini bahwa SVM, naive Bayes, dan KNN tuh paling berpengaruh. 3 paling berpengaruh. Nah, ini ngaruh banget scale dan unscale. Model terbaik itu jatuh pada Kedbus dengan akurasinya sekian, mirip-mirip semua. Lanjut, dampak scaling sangat asimetris terhadap keluarga model, tergantung ya. Kalau model-model yang menggunakan jarak dan perhitungannya yaitu jarak Euclidean itu ngaruh banget. Terus kita langsung ke question. Berdasarkan hasil eksplorasi data yang dilakukan, apa langkah pre-processing yang perlu dilakukan, mengapa perlu dilakukan? Oke, saya jawab. Nah, yang pertama itu kolom ID di drop. Kenapa ya? Karena ID itu nggak berpengaruh terhadap prediction. Terus kolom target itu bertipe string, kita berubah ke 0 dan 1. Ini bisa dianggap one hot encoding karena dia binary aja. Terus lanjut ke fitur-fitur seperti blablabla memiliki skala yang jauh berbeda. Jadi kita perlu scaling. Oke, scaling terutama untuk model KLN dan SVF. Oke, lanjut. Tidak ada missing value pada data train maupun test sehingga ya aman lah. Jadi kita perlu cari missing value, data duplikat, itu perlu. Distribusinya identik antara train dan test. Lanjut, pengaruh pre-processing terhadap hasil pemodelan. Pre-processing memberikan pengaruh yang sangat besar. Namun dampaknya terhadap modelnya, seperti yang sudah saya bilang tadi, scaling, terutama scaling ini sangat berpengaruh untuk KNN dan SVM. Dampaknya paling terasa. Oke, ini lanjut, ini cuma kata-kata. Untuk logistic regression sebelum scaling menunjukkan bahwa model tidak konvergen. Setelah scaling, perangkatan tersebut hilang dan model tidak lebih stabil. Seingat saya logistic regression ini untuk kategorikal deh. Untuk naive Bayes ada peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 71% jadi 80% setelah scaling. Untuk model yang berbasis tree seperti Decision tree atau yang apa sih istilahnya, Random Forest yang merupakan gabungan dari Decision tree, XGBoost, Kedboost, LikeGBM, tidak ada perubahan karena model itu membagi data berdasarkan nilai ambang batas per fitur sehingga tidak berpengaruh oleh perbedaan skala. Kesimpulannya, pre-processing wajib dilakukan agar perbandingan antar model jadi adil. Tanpa scaling, KNN, SVM, ataupun model-model yang menggunakan perhitungan jarak itu hasilnya bakal jelek. Terus
Apakah metrik yang digunakan sudah tepat? Sudah tepat. Metrik yang digunakan oleh akurasi, precision recall, dan F1 score dengan weighted average. Secara umum metrik-metrik tersebut sudah cukup baik. Namun tergantung case-nya ya. Untuk precision dan recall ini bisa ditingkatkan, namun trade-off-nya ngefek ke sebaliknya. Contoh kayak recall dinaikin, precision-nya turun. Precision dinaikin, recall-nya turun. Biasanya sih gitu ya. Nah, untuk studi kasus diagnosis penyakit jantung, metrik yang paling penting adalah recall pada kelas presence. Alasannya adalah karena biaya kesalahan tidak simetris. Jika model memprediksi pasien yang sebenarnya sakit sudah sehat, pasien tersebut tidak dapat penanganan dan bisa berakibat fatal. Sebaliknya, jika model memprediksi pasien sehat tetapi sebagai sakit, pasien hanya perlu menjalani pemeriksaan lanjutan dan tidak mengancam nyawa. Karena itu, kesalahan pertama jauh lebih berbahaya dari kesalahan kedua. Selain itu, penggunaan weighted average kurang tepat untuk konteks medis karena bobotnya tergantung pada jumlah sampel per kelas. Bukan pada seberapa penting kelas terkekurangan, tetapi jika dilakukan evaluasi per kelas, ROC, AUC, conversion matrix, dan F2 score memberikan bobot yang lebih besar pada recall. Oke, mungkin ini ada sedikit penjelasan tentang akurasi recall. Itu semua berpengaruh dari tabel ini TP true positif, false negatif, dan true negatif. Di sini ada rumusnya. Baik, saya lanjut. Pertanyaan kedua, dari hasil eksperimen model apa yang memiliki performa paling baik dan pada sekiranya apa hal tersebut dapat tercapai? Model yang terbaik itu adalah CatBoost tadi, nggak salah saya. Iya benar. Yang menarik, performa CatBoost identik baik pada data yang sudah di scaling maupun yang belum, menunjukkan bahwa model berbasis gradient boosting seperti CatBoost, XGBoost, dan LikeDBM sangat robust dan tidak bergantung pada skala data. Performa terbaik dicapai pada skenario penggunaan model gradient boosting tree base, karena model ini mampu menangani hubungan antar fitur yang kompleks, tidak sensitif terhadap skala, dan tahan terhadap outlier yang ditemukan pada fitur seperti blood pressure, kolesterol, dan max syrup ya. Itulah. Perlu dicatat bahwa hasil ini hanya menggunakan 1% data. 1%. Tapi ya udah jelas sih. Jika model dilatih menggunakan seluruh data dan dilakukan tanning hyperparameter, semua model mungkin akan meningkat. Tapi dari 1% aja sebenarnya udah cukup. Insight yang didapat. Sebentar. Yang kelima itu distribusi data train dan tes hampir identik sehingga tidak ada distribution shift. Ini berarti scalar cukup di fit pada apa insight yang didapat setelah melakukan pemodelan? Pertama, scaling langkah opsional. Ini tergantung model sih sebenarnya scaling. Terus model gradient boosting ini konsisten terhadap data yang skalanya jelek maupun skalanya bagus. Hanya dengan 1% data saja cukup. Saya sudah bilang tadi bahwa 1% saja cukup. Dengan F1 score sekitar 89% itu sudah cukup baik. Terus metric weighted average bisa menunjukkan performa yang kurang baik pada kelas tertentu. Untuk kasus medis, evaluasi kelas jauh lebih baik atau paling baik menggunakan recall. Distribusi dan train dan tes identik, memberikan keyakinan bahwa model data validasi bisa mencerminkan performa pada data tes yang sebenarnya. Beberapa fitur ini memiliki korelasi yang cukup kuat dengan target. Hal ini sejalan dengan pengetahuan medis dan menjelaskan mengapa bahkan model linear seperti logistic regression bisa mencapai operasi yang tinggi. Ini saya lupa sih kemarin. Ini ada bantuan AI sedikit sih tentang apa sih fitur ini, gunanya apa, apakah ada hubungannya, itulah. Terus peringatan konvergensi pada logistic regression di data on scale adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan. Meskipun akurasi trade bagus, model yang belum konvergen bisa memberikan hasil yang tidak stabil dan ya itulah pokoknya model yang terlalu berbeda atau yang divergen ini cukup berbahaya dan terkhusus di logistic regression. Baik, sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata.